Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah, tidak lupa mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berusaha membersihkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini 18 November ini setidaknya ada 3 peringatan penting. Yang pertama adalah hari lahirnya Muhammadiyah. Yang kedua adalah hari peringatan sedunia untuk korban kecelakaan. Dan yang ketiga adalah hari filsafat sedunia. Hanya kalau hari filsafat itu tanggalnya tidak pas betul, tetapi minggu ketiga November. Mengingat momen ketiga hal ini, khatib ingin menyampaikan beberapa pesan. Untuk yang pertama, bagi saudara-saudara warga Muhammadiyah, tentunya kami mengucapkan selamat milad atau berulang tahun. Kalau tidak salah itu sudah yang ke-110, karena lahirnya Muhammadiyah itu 1912, tahun 1912, yang didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis, tetapi kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan momen ini, kami juga ingin mengingatkan kita semua bahwa hidup berorganisasi, hidup berjamaah, itu sebenarnya merupakan naluri manusia. Ya, dalam bahasa asingnya, man is a social and a political being. Bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk berorganisasi atau makhluk berpolitik yang tidak bisa lepas ketergantungannya antara satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Kalau bahasa biologi ya, simbiosis mutualisme, kita ini antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Pada saat ini kita memakai baju, sungguh sangat banyak orang yang telah menghasilkan baju kita. mulai dari
tukang yang nanam kapas, tukang tenunnya, tukang yang membuat benangnya, yang membuat kancingnya, yang menjahitnya, sampai kepada kita. Artinya kebutuhan kita itu tergantung dari sesama kita. Dan hidup berorganisasi juga menjadi penting dalam kerangka kita mempersatukan saudara kita, baik saudara seagama, saudara sebangsa, atau sesama manusia. Makanya ada seorang tokoh ulama menyarankan, menganjurkan kita untuk menjaga 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ada pepatah yang cukup terkenal, yang orang mengenalnya ini dari Sayyidina Ali. Akan tetapi kalau kita telusuri secara ilmiah, sebenarnya kalimat itu muncul dari Mustafa Sobri Afandi, seorang ulama Turki. Akan tetapi Mustafa Sobri Afandi ini ngomong seperti itu terinspirasi oleh pidatonya Sayyidina Ali. Ungkapan itu adalah al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Ketika sebuah kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh sebuah kejahatan yang terorganisir. Artinya apa? Meskipun kita memegang keyakinan yang benar, memegang satu kepercayaan yang benar, akan tetapi ketika tidak terorganisir, itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Itu menandakan betapa pentingnya berorganisasi. Maka saya kadang-kadang menganjurkan pada jamaah, silakan kalau yang sudah mengikuti salah satu organisasi, yang penting misalnya kalau organisasi keagamaan, yang penting organisasi itu tidak bertentangan dengan ajaran kita, juga tidak bertentangan dengan konstitusi bangsa dan negara kita. Silakan saja. Kalau di Indonesia, kalau organisasi agama Islam ini kan banyak, ada NU, Muhammadiyah, Wahdah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Yang penting ketika berbicara organisasi keislaman, yang penting antara yang satu dengan yang lain, kelompok atau organisasi yang satu dengan yang lain, jangan saling bermusuhan. Kalau memang pedomannya sama-sama Al-Quran, pedomannya sama-sama Al-Hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebab ketika saling bermusuhan, mengaku benar sendiri kelompoknya, akan sangat bahaya, akan mudah diadu domba. Saya pernah baca-baca kenapa itu Palestina susah sekali damai. Salah satunya itu Mossad, intelnya Israel, itu selalu masuk ke masyarakat dan melihat bibit-bibit yang bisa memecahkan antar warga Palestina sendiri. Maka hati-hatilah di situ. Kita harus bisa saling menghargai. Toh tujuannya, kalau memang landasannya Al-Quran dan hadis sama-sama, pasti tujuannya adalah sama. Yakni li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah. Lantas kenapa kita saling misalnya menjatuhkan, menyalahkan kelompok lain? Khilafiyah di antara sesama muslim sudah ada sejak lama. Tetapi yang penting khilafiyah itu hanyalah berkaitan dengan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, masalah-masalah kecil. Ya kalau yang satu kelompok sholatnya pakai kunut, yang satu tidak,
itu ada dalilnya masing-masing. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi yang belum berorganisasi, kami selalu menganjurkan rajin-rajinlah sholat berjamaah di masjid-masjid di mana kita berada. Karena sholat berjamaah juga merupakan bagian organisasi. Meskipun tidak terorganisir secara administrasi, tetapi kumpulnya itu adalah merupakan bentuk organisasi atau bentuk berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dalam Al-Quran cukup banyak, salah satunya di dalam surat Ali Imran 103 Allah menganjurkan, ada yang menafsirkan mewajibkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Janganlah saling bermusuhan satu sama lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua ini juga penting karena merupakan peringatan sedunia untuk korban kecelakaan. Kita miris, banyak sekali tiba-tiba banyak sekali terjadi korban kecelakaan. Maka rujukan kita adalah bagaimana kita bisa berkendara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin rujukannya kalau dalam ajaran Islam sebenarnya gampang saja. Kita mengikuti akhlak yang Rasulullah bawakan. Nabi kita diutus ke dunia ini mengaku beliau innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini luas tempatnya. Dimanapun kita berada, yang mungkin ketika zaman Rasulullah belum ada mobil, ya, belum ada motor. Apakah kemudian kita tidak perlu berakhlak ketika berkendaraan? Apakah kemudian kita selalu ngebut-ngebutan, padahal tidak ada kepentingan yang mendesak, hanya untuk gaya-gayaan? Begitu juga mohon maaf bagi adik-adik saya yang muda-muda. Kita juga kadang masih mendengar suara knalpot yang seringkali mengganggu orang yang kita lewati. Itu juga perlu kita tanamkan akhlak kita di dalam berkendaraan. Kita menghargai orang lain, kita juga bisa, karena dengan mengikuti peraturan lalu lintas yang berlaku, insya Allah untuk keselamatan kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang ketiga adalah yang sesuai dengan hari filsafat sedunia. Kalau kita tahu ini dicetuskan pertama kali oleh Divisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya atau UNESCO pada tahun 2002. Ini tujuannya itu tercatat ingin menata kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Kehidupan manusia yang lebih beradab lagi. Maka sangat luas. Maka di awal khutbah tadi kami membacakan satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 148. Kata Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pesan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba dengan cara yang baik, sesungguhnya mengandung satu pesan yang sangat luar biasa. Ketika kita bersaing, apakah di dalam dunia tertentu, dunia pendidikan, dunia birokrasi, dunia politik,
Pesan ini sesungguhnya mengantarkan kepada kita bagaimana kita bersaing dengan baik. Pakai aturan-aturan yang berlaku. Kalau misalnya suap menyuap dilarang, jangan pakai suap menyuap. Kalau KKN dilarang, usahakan. Karena seringkali cara-cara itu justru menimbulkan permusuhan, menimbulkan kecemburuan sosial satu sama lain. Ada undang-undangnya semua ya, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme KKN itu sudah dibuat undang-undangnya. Suap menyuap juga ada. Tapi kadang-kadang sudah menjadi rahasia umum. Seringkali kita masih menemukan hal-hal seperti ini. Padahal bahayanya sangat luar biasa. Kalau seseorang diorbitkan, kemudian sebenarnya tidak mampu, tetapi karena punya uang yang besar, padahal dia tidak mampu dalam kedudukan itu, hati-hati. Kata Nabi, idza wusidal amru li ghairi ahlihi faqtadir sa'. Ketika suatu perkara, suatu urusan diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah pesan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, mulai dari kita bisa berusaha untuk selalu berjamaah, berorganisasi, dan saling bersahabat satu sama lain, kemudian berlalu lintas dengan baik, dengan sopan, begitu juga dalam melaksanakan kehidupan, usahakanlah berlomba-lomba dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.